Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairi. Baiklah, saya di sini akan mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis yang materinya adalah pasar bebas. Pada dasarnya, pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang atau jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Jadi, pasar bebas di sini terbagi menjadi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar monopsoni, dan yang keempat adalah pasar oligopoli dan pasar oligopsoni. Kita memasuki yang pertama, yaitu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price marker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Selanjutnya kita memasuki ke ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama adalah hanya satu penjual saja. Ini merupakan terdapat suatu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua adalah penjual menentukan harga. Maksudnya adalah penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Yang ketiga adalah perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Ini maksudnya adalah terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat adalah tidak ada pilihan. Di sini maksudnya tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang kelima, adanya hambatan industri. Dan yang terakhir, menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya kita memasuki kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama adalah sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Dan yang terakhir, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Selanjutnya, kekurangan pasar monopoli atau kelemahan pasar monopoli. Yang pertama adalah karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan yang terakhir, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah contoh dari pasar monopoli. Yang pertama itu ada monopoli by law. Ini merupakan bentuk monopoli yang dilakukan oleh negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting untuk hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah monopoli by nature. Ini merupakan monopoli yang muncul secara alamiah karena adanya dukungan dari iklim usaha dan lingkungan usaha tertentu. Selanjutnya kita memasuki pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang produknya hampir serupa namun tidak sama. Bentuk pasar monopolistik yaitu pasar swalayan atau supermarket. Di dalam supermarket atau swalayan tersebut kita akan menjumpai berbagai macam produk, jenis, dan merek yang hampir serupa tapi tidak sama. Selanjutnya kita memasuki berikut merupakan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah jumlah penjual banyak. Maksudnya, pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lain. Yang kedua adalah barang yang dijual memiliki corak yang berbeda.
Maksudnya adalah pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini biasanya perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitute, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga, bisa melakukan promosi iklan. Ini adalah salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik, yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Yang keempat adalah mempengaruhi harga pasar. Di sini maksudnya produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Dan yang terakhir adalah mudah memasuki pasar. Maksudnya di sini adalah di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Selanjutnya kita memasuki kepada kebaikan dan kelemahan pasar monopolistik. Kebaikan daripada pasar monopolistik yang pertama adalah dapat bebas memilih. Yang kedua, memberikan kepuasan lebih ke pembeli. Selanjutnya adalah kelemahan daripada pasar monopolistik. Yang pertama, pemborosan biaya produksi. Yang kedua, bagi penjual kecil tingkat efisiensi rendah. Dan yang ketiga adalah harga barang yang dibayarkan pembeli rendah. Selanjutnya yang terakhir, kita memasuki pada contoh pasar monopolistik. Adapun contoh pasar monopolistik yaitu sampo, buku, ballpoint, pasta gigi, makanan ringan atau snack, nasi goreng, dan lain sebagainya. Meskipun fungsi buku sama, namun setiap produk yang dihasilkan produsen memiliki ciri yang khusus, seperti adanya perbedaan warna, corak, ketebalan, kemasan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki yang ketiga, yaitu adalah pasar monopsoni. Pengertian pasar monopsoni yaitu jenis pasar yang hanya dikuasai satu pembeli saja. Selanjutnya, ciri-ciri pada pasar monopsoni. Yang pertama yaitu hanya ada satu pembeli. Yang kedua, pembeli berperan sebagai produsen. Yang ketiga, dijual dalam bentuk barang mentah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah harga ditentukan oleh pembeli itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki pada kelemahan dan kelebihan daripada pasar monopsoni. Yang pertama adalah kelemahan dari pasar monopsoni, yaitu kualitas produk lebih terjaga. Yang kedua, penjual hemat dalam biaya produksi. Selanjutnya, kelebihan daripada pasar monopsoni. Yang pertama adalah pihak pembeli dapat mudah menekan pihak penjual. Dan yang kedua, produk yang tidak sesuai dengan keinginan tidak akan dibeli oleh produsen. Memasuki pada penjelasan yang terakhir yaitu adalah contoh daripada pasar monopsoni, yaitu perusahaan kereta api di Indonesia dan jual beli sapi. Selanjutnya kita memasuki pada penjelasan yang terakhir yaitu adalah pasar oligopoli dan pasar oligopsoni. Pasar oligopoli di dalamnya terdapat beberapa penjual. Dan pasar oligopsoni merupakan jenis pasar yang terdapat beberapa jenis penjual saja. Memasuki pada contoh pasar oligopoli dan pasar oligopsoni. Contoh daripada pasar oligopoli yaitu industri yang memproduksi komputer pribadi, rokok, mobil, dan sebagainya. Dan ada juga contoh daripada pasar oligopsoni yaitu produksi rokok, pasar wortel atau cabai, dan jasa konstruksi bangunan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.